Tuhan, Tuhan kami, siapakah yang dapat menandingi Engkau? Semua pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu terlalu sangat hebat. Kasih-Mu yang tidak pernah beranjak, yang selalu baru dan menyegarkan kepada kami semuanya. Berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan limpah luar biasa, sehingga kami betul-betul Tuhan menikmati providen Allah, pemberian Allah dari hari ke hari. Tuhan, Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, siapakah yang dapat menandingi Engkau? Itulah sebabnya hari ini kami memuji-Mu, hari ini kami memuliakan-Mu. Bahkan sepanjang hidup kami, semua harus dan selalu disertai dengan pelayanan-pelayanan dan pujian dan hormat hanya untuk Engkau saja Tuhan. Berkatilah ibadah pagi ini dengan kehadiran-Mu, dengan sifat-sifat-Mu, dengan kemuliaan Tuhan, supaya kami menikmatinya dan kami pulang dari tempat ini, hati kami dibangun dalam rasa cinta semakin kuat untuk Engkau Tuhan. Tuhan, Tuhan Allah kami, berkatilah kami dengan kehadiran-Mu Tuhan, dengan pernyataan-Mu Tuhan, dengan kebenaran-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami semuanya di hari-hari selanjutnya Tuhan, kami makin hari makin teguh di dalam Engkau. Kami meteraikan ibadah ini menjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. I
1, 2, 3 kita mau katakan haleluya Yesus 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Silakan duduk. Terpuji namamu Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sungguh kami teramat bangga memiliki Engkau Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Yesus. Engkau menjadi segala-galanya bagi kami. Dahsyat hebat ajaib Engkau Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi ini Yesus. Kami boleh terus belajar firman-Mu Bapa. Kami boleh terus memandang kepada Engkau Tuhan. Dan kami boleh terus bersandar bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengasihi, Allah yang merawat, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi kami. Terima kasih Yesus. Berfirmanlah bagi kami Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Amin Yesus. Tuhan
kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakan Tuhan tingkap-tingkap langit bagi kami, orang-orang yang percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan, menunggu firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu, kami siap untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami terpancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagailah hati dan pikiran kami Tuhan, dari segala yang jahat Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Terpuji Engkau Yesus Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan. Dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dapat hari ini dapat bertumbuh, dapat berbuah berkali-kali lipat menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan yang Allah Bapa yang anugerahnya besar bagi kita, Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Amin. Saya akan membahas hanya satu kata. Pada pagi hari ini saya akan membahas satu kata dari bahasa Yunani, yaitu kainos. Ya, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Saya hanya membahas satu kata ini. Biarlah satu kata ini menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika satu kata ini yang kita dapatkan, kita jalani, kita hidupi, menjadi pola pikir kita, Tuhan akan nyatakan kebesaran dalam kehidupan kita. Oke, silakan ditampilkan berikutnya, next. Kasih Tuhan itu seperti air terjun, ya, yang tidak pernah berhenti, terus mengalir dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita berpikir kasih Tuhan itu kurang, salah. Kasih Tuhan itu terlalu besar buat kita tangkap, ya. Kasih Tuhan itu mengalir terus dalam kehidupan kita, ya, tidak pernah berhenti, ya. Kasih Allah dan berkat-Nya itu bisa kita nikmati setiap hari, ya. Ketika kita mungkin pergi suatu air terjun, pasti kita nggak sabar untuk menikmatinya, nggak sabar untuk masuk ke dalam air terjun itu, kita menikmati bersama dengan keluarga, ya. Tapi ketika kita next, silakan next lagi. Ketika kita hanya punya segelas cangkir, kita bawa cangkir ini, kita ambil air hidup, karena Tuhan adalah air hidup bagi kita. Kita bawa segelas cangkir ini, ya. Kita minum, kita puas. Yang haus terpuaskan. Amin. Ya. Diri kita terpuaskan dengan segelas cangkir dari air terjun itu. Ya, mungkin zaman dulu belum ada aqua, belum ada segala macam. Zaman dulu ada air mata air langsung diminum aja, tanpa disuling, ya. Tapi zaman dulu mata airnya bersih, tanpa polusi, tanpa kontaminasi yang lain. Ya, next lagi. Ya, tapi segelas cangkir ini, jika kita bawa kepada keluarga kita, ya, nggak akan cukup. Segelas cangkir, mungkin kita bagi sama anak kita bagi sama istri kita bagi sama saudara-saudara kita, nggak akan cukup. Nah, disinilah orang Kristen berpikir, Tuhan, mengapa kurang kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami? Seringkali orang berpikir, Tuhan, kenapa kurang sih kasih-Mu buat anakku? Anakku mau sekolah, contohnya. Tuhan, kenapa sih kurang kasih-Mu untuk istriku? Istriku sedang sakit. Ya. Jadi orang-orang percaya kita punya supply yang besar dari Tuhan, air terjun yang besar daripada Tuhan, ya. Tetapi hidup kita
hanya segelas cangkir. Saya senang Bapak Gembala sudah bahas ini hari Kamis kemarin. Bagi yang sudah mendengar hari Kamis kemarin, ya. Kalau kita hanya punya segelas cangkir ini, kita nggak akan cukup buat keluarga kita, buat anak, buat istri kita, ya. Buat orang tua, apalagi buat orang lain. Seringkali orang Kristen ngomong, Tuhan boro-boro jadi berkat buat orang lain. Kasihmu cuma segini, segelas air. Buat anakku aja nggak cukup, buat istriku aja nggak cukup, bahkan buat diriku sendiri aja nggak cukup, ya. Maka dari itu perlulah pentingnya kita untuk memperbesar kapasitas hidup kita. Diri kita harus diperbesar dari yang secangkir air. Silakan next. Ya. Mungkin kita bawa ember ke air terjun, kita bawa ember, ya, kita bawa pulang. Kalau zaman dulu kan kita nimbah air di sumur, bawa pulang buat mandi, berapa kali bolak-balik, ya kan? Demi air yang bersih. Ya. Kita orang Kristen juga mungkin kita timba air untuk anak kita, untuk keluarga kita, ya. Tapi Tuhan nggak mau berhenti sampai di situ. Ketika kita sudah diperbesar lagi menjadi ember yang besar, kita menampung kasih Tuhan, berkat Tuhan yang lebih besar. Tuhan percayakan. Tuhan mau lebih lagi. Kita perbesar. Kita jadi isinya air bersih, ya. Air bersih dimanapun. Zaman sekarang dicari, ya. Orang yang menemukan aqua itu zaman dulu. Dulunya dia mikir, oh saya suling nih, saya saring. Karena dia berpikir air bersih akan langka ke depannya, akan banyak polusi, kontaminasi, disuling sama dia. Mungkin dia mulai dari satu drum dulu, wah ini berhasil nih, masukin dalam kemasan botol, dijual, ya. Dia kembangin lagi, dibesarin, ya. Gak mungkin dia bisa supply satu Indonesia dengan satu drum aja, gak mungkin, ya. Dia akan perbesar lagi, ya. Dia akan ambil mungkin bangun pabrik, sambung paralon dari penyulingan sampai ke penampungan, sampai truk-truk air ini yang menyuplai ke seluruh penjuru Indonesia. Ya. Terjadilah aqua. Ya. Kita menikmatinya dengan mudah. Kita beli di warung sebotol aqua. Ya. Nah, dari sinilah Tuhan mau memperbesar kapasitas hidup kita, agar air hidup yang kita terima tidak tercecer sia-sia, tidak terbuang sia-sia, tapi kita dapat tampung, kita alirkan kepada anak, istri, keluarga kita, bahkan orang lain. Ya. Mau diperbesar kapasitasnya? Ya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sih Tuhan memperbesar kapasitas hidup kita. Ya. Mari kita buka Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Begini bunyinya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya. Jikalau kita tidak mau diperbesar kapasitasnya, ya. Udahlah segini aja Tuhan, segini aja udah cukup kok. Ya. Terus ada yang berkata, ya Tuhan kurang, tapi dia nggak mau diperbesar kapasitasnya. Ya. Dia akan menjadi wadah yang kering, wadah yang berpikir, Tuhan kenapa sih banyak orang yang menuntut saya, banyak orang yang
mau saya tuh begini, saya begitu. Ya, berpikir seperti itu, akhirnya dia kekeringan dan dia kehilangan arah. Ya. Anak-anak Tuhan, jangan sampai kalian merasa kekeringan. Jangan sampai merasa kekurangan. Karena Tuhan itu seperti air terjun yang mengalir setiap hari, tidak kekurangan. Ya. Di ayat 19 saya bacakan Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian. Ya. Ya. Jadi orang yang tidak mau diperbesar kapasitasnya, udah gini-gini aja, udah nyaman. Udah gini-gini aja, udah cukuplah. Segelas cangkir ini buat saya. Yang pertama, dia akan tumpul perasaannya. Ya, perasaannya akan tumpul. Orang yang lewat butuh pertolongan dia abaikan. Orang yang butuh firman Tuhan, kebenaran, dia abaikan. Anak-anak Tuhan yang tidak mau diperbesar kapasitasnya, perasaannya akan tumpul. Dia tidak peka. Ada yang butuh sumbangan, dia ada. Kata Amsal katakan, jangan menahan kebaikan pada orang yang engkau mau tolong, padahal itu ada padamu. Ya, tumpul perasaannya. Ya. Yang kedua, pengertiannya gelap. Ya. Kita mungkin yang senior pernah berpikir, aduh kenapa dulu tuh saya begini ya? Kenapa saya nggak melakukan ini dulu? Kenapa saya nggak mulai ini dulu? Nah, karena dulu mungkin kita pengertiannya gelap. Ya. Firman Tuhan berkata, engkau melihat, tapi engkau sebenarnya tidak melihat. Kita nggak ngerti. Oh, ini tuh maksud Tuhan. Ya. Jangan sampai kita pengertiannya sampai sekarang masih gelap. Kita hidup di dalam terang. Kita hidup di dalam pelitanya Tuhan. Kita dapat melihat jalannya Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang buta yang masih meraba-raba, tidak yakin dengan jalannya Tuhan, masih mencong kanan kiri, masih mencari kebenaran yang lain. Ya. Jadi pengertian kita gelap. Ya. Yang ketiga, jadi bodoh. Udah jelas, orang yang tidak mau memperbesar kapasitasnya, dia hanya punya pengertiannya sendiri. Oh, saya pegang ini, titik. Gak mau terima nasihat, gak mau terima masukan, gak mau terima pengajaran, gak mau terima firman Tuhan. Yang saya pegang adalah pengertian saya sendiri, gak mau diubahkan. Ya. Yang keempat, hatinya degil. Ya. Hati degil itu tabiat tidak mau menuruti nasihat orang lain. Ya. Selanjutnya, hawa nafsunya besar, serakah dalam kecemaran. Ya. Next. Kalau kita tidak mau diperbesar kapasitasnya, kita akan menjadi wadah yang kering, sungai yang kering, yang tidak bisa dinikmati semua orang. Ya. Yang bahaya bukanlah teguran dari Tuhan. Perhatikan ini. Yang bahaya bukanlah teguran dari Tuhan. Seringkali kita berpikir, hati-hati kamu nanti ditegur Tuhan, segera bertobat. Ya. Ingat baik-baik, yang bahaya bukan teguran Tuhan, tapi yang bahaya ketika Tuhan mendiamkan kita. Ya. Ketika Saul sudah ditolak oleh Tuhan sebagai raja, Saul mempersembahkan korban,
mungkin yang bagus, dombanya yang bagus, ya. Tapi itu tidak dijawab Tuhan. Akhirnya itu menjadi petaka bagi Saul. Ya. Begitupun dengan kita. Ketika Tuhan sudah tegur kita dengan firman Tuhan, Tuhan sudah ingatkan kita setiap minggu, setiap hari, tapi kita masih degil hatinya, Tuhan mungkin akan diamkan kita. Kalau Tuhan diam, iblis yang bekerja. Ya, jangan sampai iblis bekerja dalam kehidupan kita, akan diacak-acak kehidupan kita. Ya. Jangan sampai Tuhan diam sama kita. Biarlah Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus beda dengan dunia ini. Ya. Kita nggak boleh sama, karena dunia ini akan lenyap dengan keinginannya sendiri. Next. Ya. Air yang kotor tidak bisa digunakan. Air yang kotor tidak bisa kita nikmati. Ya. Kita harus belajar dari ikan salmon. Ada yang tahu ikan salmon? Oh ya. Kenapa ikan salmon harganya mahal? Nggak ada yang tahu? Karena ikan salmon dari laut, dia masuk ke sungai, dia melawan arus, dia melompat di sungai. Untuk apa? Untuk bertelur. Apalagi telurnya salmon itu, waduh. Siapa yang pernah menikmatinya? Ya, mahal harganya, sangat bergizi. Ya, ya. Kan salmon itu dia berani melawan arus. Untuk apa? Melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kita harus belajar. Generasi-generasi yang berkualitas. Ya. Anak-anak Tuhan harus berani melawan arus dunia. Ketika dunia banyak berbohong, wah itu bohong putih. Bohong putih apa bawang putih? Itu mau bohong putih nggak apa-apa, cuma 200.000 kok, nanti duitnya banyak dia mah nggak usah dibalikin. Ya. Ketika dunia banyak korupsi, dunia banyak mungkin menjerat kita dalam tipu dayanya, kita harus lawan. Kita harus lawan arus itu, ya. Karena ikan yang mati akan ikut, ya. Dia nggak bisa lawan arus ikan yang mati. Tapi ikan yang hidup dia akan melawan arus, ya. Kita bisa lihat anak-anak Tuhan, oh yang ikutin arus dunia berarti imannya mati, ya. Tapi yang berani melawan arus dunia berarti imannya hidup. Amin. Mau iman kita hidup? Ya, biarlah iman kita selalu hidup di dalam Tuhan. Lalu next selanjutnya, bagaimana agar kapasitas kita menjadi besar? Ya. Dengan mengetahui kita tuh labelnya apa, kita tuh mereknya apa sih? Air putih biasa, nggak ada merek, nggak ada harganya. Tapi kalau dikasih merek Aqua, oh terpercaya ini, sulingannya bagus, mantap. Manusia biasa, nggak ada mereknya, nggak ada citranya. Tetapi ketika kita menerima Kristus, ya, kita ditancapkan merek milik Kristus. Amin. Anak-anak Tuhan selalu membawa logo Kristus kemanapun mereka hidup, kemanapun mereka beranjak. Ya. Jangan kira kita nggak ada label di sini atau di sini nggak ada label, orang lain nggak bisa lihat merek kita. Jangan.
Kita kira di luar aman, kita lakuin apa aja, gak ada yang tahu. Jangan. Ya. Karena logo itu pasti terlihat. Ya. Pasti menjadi jati diri kita. Next. Ya. Kita tahu ada logo ini. Ya. Tanpa disebutkan juga semua orang tahu. Merek apa? Toyota, Honda, Yamaha. Ya. Kita udah tahu, oh ini merek suatu mobil, ya, berkualitas bagus. Ya. Kita udah tahu nih, oh ini merek mobil yang bagus. Tapi banyak yang pakai belakangnya Toyota, depannya Avanza, gitu kan. Depannya sama apa? Wuling gitu misalnya gitu. Jadi belakangnya beda, depannya beda. Ya. Kita jangan seperti itu. Logo kita milik Tuhan Yesus, tapi yang di depan kita milik dunia. Iblis selalu mau memberikan logo sama kita semua. Iblis tuh mau kita tuh jadi kepunyaan dia, mau dibawa dalam maut. Ya. Next. Ya. Iblis mau kita tuh punya logo. Apa logonya? Si pencuri, tak. Si pembohong, tak. Ya. Si nggak pernah nurut, tak. Si pemalas, tak. Ya. Si pemberontak, tak. Udah semuanya punya logo, udah. Kalau udah punya miliknya si jahat, hidup kita nggak akan ada damai. Hidup kita akan kacau balau. Ya. Maka dari itu kita harus mengerti logo kita apa. Ya. Untuk apa sih kita punya logo? Satu, kita punya kenaikan value, nilai. Ya. Saya tadi bilang air biasa tidak ada nilainya. Bisa aja masak pakai air panas, udah kita masukin botol, udah. Tapi aqua nilainya bagus, nilainya ada harganya, mahal. Begitupun anak Tuhan, jika dikasih cap anak Tuhan, value kita naik. Kita bukan orang biasa, kita tuh anak Tuhan. Seringkali kita lupa kita tuh anak Tuhan, kita anak raja. Ketika kita lupa kita anak raja, perilaku kita seperti anak yang lain, anak si jahat. Ya. Yang kedua, kita punya jati diri, kepemilikan. Kita tahu kita punyanya siapa. Ya. Kalau kita tahu kita punyanya Tuhan, kita nggak akan khawatir dalam hidup ini. Kita nggak akan bimbang. Ya, kita berjalan, Tuhan, Engkau tahu apa yang ku perlukan untuk anakku, untuk keluargaku. Maka dari itu Tuhan pasti penuhi. Amin. Yang ketiga, untuk mengkhususkan kita. Kata kudus itu mengkhususkan kita. Tidak bisa diklaim oleh yang lain. Ya. Merek Toyota tidak bisa ditiru, tidak boleh ditiru oleh orang lain. Itu namanya duplikasi, bisa dihukum. Ya. Ketika kita milik Tuhan, kita tidak bisa diklaim oleh iblis sebagai anaknya, sebagai pengikut, nggak bisa. Ya. Sebaliknya kalau kita miliknya iblis, kita nggak bisa menjadi dua hamba Tuhan dan hamba iblis, nggak bisa. Jadi anak-anak Tuhan, kalau kita sudah dikhususkan oleh Tuhan, janganlah lagi hidup sama seperti dengan dunia ini.
kita tidak sama dengan yang biasa. Ya. Hidup kita tidak sama dengan yang biasa. Air yang biasa tidak sama. Tapi hidup kita diisi dengan air kehidupan yang selalu memberikan damai, selalu memberikan nasihat, selalu memberitakan Injil anak-anak Tuhan. Next. Ya, ini kalau si jahat mau kasih label kepada kita, ini semuanya begini. Di dunia ini tuh kebanyakan orang tuh ngasih label. Apalagi di sekolah-sekolah gitu, kalau orang ngebully gitu ya, wah kamu nggak bisa apa-apa. Ya. Bahkan di dunia kerja sekalipun, oh ini orangnya tuh si pengambek, tukang ngambek. Oh ini orangnya si sensi. Orang yang ngasih label itu ke kita, kita hidupi, ya, kita iakan, jadi bagian kehidupan kita. Itulah cara kerja iblis menipu daya kita. Bahkan kita tiap hari, tiap minggu masuk ibadah gereja, tapi label itu nggak pernah lepas dalam kehidupan kita. Percuma, ya, nggak akan ada perubahan. Kita mau anak kita berubah, kita mau orang tua kita berubah, kita mau suami atau istri kita berubah, tapi diri kita masih ada label dari si jahat. Ya, jangan menuntut perubahan orang, tapi kalau kitanya sendiri nggak bisa berubah. Mungkin kita nggak sadar, ya, label itu udah melekat dalam hati kita. Kenapa sih gue tuh nggak mau bohong, tapi kenapa begitu aja terucap? Ya. Karena label itu tidak kita merdekakan, label itu tidak kita lepaskan, bahkan kita iyain aja. Bagi anak muda, jangan dulu cari anak Tuhan dalam kehidupan kalian. Jangan cari-cari pasangan anak Tuhan, tapi jadikan diri kalian dulu anak Tuhan. Ya, ketika kalian punya value yang benar, pasti Tuhan kasih anaknya yang sepadan. Amin. Ya. Kita buka Matius 4. Matius 4 ayat 3. Saya bacakan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Ketika Yesus dicobai oleh si jahat mencoba untuk memberikan label sama Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, ya, coba ubah batu ini jadi roti buat kamu makan. Tapi Tuhan Yesus tahu dia bukan anak Allah biasa. Kita baca Matius 3 yang sebelumnya ayat 17. Saya bacakan. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, saya sering nanya, kemarin juga saya tanya, Gepi anaknya Pak Andi? Iya. Kamu yakin Pak Andi sayang kamu? Yakin, bagus. Sekarang saya tanya, kita semua yakin kita anak Tuhan? Kita percaya Tuhan sayang kita? Percaya nggak? Apa buktinya?
Kalau kita cuma tahu kita anak Tuhan, tapi kita nggak tahu Tuhan tuh sayang banget sama kita, kasihnya nggak pernah berhenti sama kita, kita akan diombang-ambingkan si iblis. Iblis tahu kita anak Tuhan, makanya di pencobaan bilang, kalau kamu anak Allah, ubah ini. Seringkali dunia bilang, kalau kamu anak Allah, mana duitnya? Gitu kan? Kalau kamu anak Allah, mana rumahmu? Kalau kamu anak Allah, mana pekerjaanmu? Iblis selalu mau menipu kita dengan caranya mengubah label kita. Kita anak Allah yang dikasihinya. Amin. Coba yakinkan sama diri kita sendiri, kita bukan anak Allah biasa. Banyak orang Kristen di luar yang gak mengerti bahwa dirinya dikasihi. Kalau kita mengerti diri kita dikasihi, hidup kita tidak akan sama dunia ini. Maka setiap hari katakan nama diri kita sendiri bahwa aku adalah anak Allah yang dikasihinya. Ya. Kalau kita sudah mengerti value ini akan membawa kita kepada perubahan. Amin. Next. Ya, inilah label kita. Ya. Label kita adalah kainos. Kainos dari bahasa Yunani artinya ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Kita yang sudah hidup baru, kita yang sudah percaya, KTP-nya yang sudah ganti Kristen, tapi Tuhan mau dalamnya menjadi ciptaan baru. Amin. Kita nggak mau beli mobil, casingnya baru, dalamnya banyak PR. Kita nggak mau beli mobil, casingnya baru, setirnya rusak, olinya bocor. Benar bapak-bapak? Ya. Kita nggak mau. Tuhan nggak mau kita cuma datang ke gereja, casingnya anak Tuhan, anak Kristen, tapi dalamnya manusia lama. Ya. Tuhan nggak mau. Ya. Oke, next. Ciptaan baru artinya memiliki wadah yang baru. Ya. Wadah yang baru artinya punya pola pikir yang baru. Ya. Markus 2 ayat 22 saya bacakan. Demikian juga tidak seorang pun menghasilkan anggur yang baru, mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantong dua-duanya terbuang, tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong baru yang pula. Ya. Anggur yang baru Tuhan tidak mau isikan pada kantong yang tua. Kalau hidup kita masih dalam kehidupan yang lama, kantong yang tua, anggur yang baru tidak akan Tuhan curahkan. Konsepnya seperti itu. Hidup kita harus baru, kantong kita harus baru, pola pikir kita harus baru, baru Tuhan curahkan anggur baru. Ya. Tadi dinyanyikan anggur baru tercurah di tempat ini. Tuhan akan curahkan anggur baru. Tapi apakah kita siap? Apakah kita mau diubahkan? Apakah pola pikir kita sudah baru? Karena percuma anggur baru itu tercurah dalam pola pikir kita yang lama. Tuhan, saya emang orangnya begini, saya nggak bisa berubah. Ya, next. Ya.
Jadi ketika kita nggak bisa percaya Tuhan dapat mengubahkan pola pikir kita, kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah menerima anugerah baru daripada Tuhan. Ya. Maka dari itu mari katakan, aku adalah kainos. Ya. Ciptaan baru, anak Allah yang dikasihinya. Ya. Yang meninggalkan cara lama, hidup yang lama, dan melakukan kebiasaan yang baru. Membangun, bukan merusak. Ya, next. Ya. Efesus 2 ayat 28 ya. Orang yang mencuri jangan lagi mencuri, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kainos artinya ketika kita dalam jalan yang salah, kita berbalik 180 derajat menjadi orang yang beda. Orang yang mencuri jangan mencuri, tapi berbagi. Ya. Orang yang mencuri, coba di pikiran pencuri itu hanya ingin mencuri aja. Bagaimana dia bisa berpikir untuk berbagi pada orang lain ketika tabiatnya adalah pencuri? Nah, itulah dibutuhkan kasih karunia Tuhan menjadi kita ciptaan yang baru. Pola pikir yang baru, ya. Orang yang tadinya mungkin sombong berbalik menjadi orang yang rendah hati, mau melayani Tuhan. Orang yang tadinya mungkin pemberontak menjadi berbalik, mau taat akan firman Tuhan, mau tunduk sama arahannya dan nasihat Tuhan. Ya. Next. Jadi pola pikir yang baru membawa kita kepada buah pertobatan. Lukas 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya. Jangan berpikir kita orang Kristen, kita udah dapat semua. Kita anak Allah, kita dapat semuanya. Ya. Kalau kita tidak berbuah, buah apa? Buah pertobatan. Yang Tuhan mau ada buah pertobatan setiap hari. Oh Tuhan, aku belajar tidak marah. Aku belajar perkataanku tidak kotor. Aku belajar nurut sama orang tua. Aku belajar Tuhan. Mau belajar, mau diajar. Ya. Nggak ada yang mustahil. Ya. Next. Ya. Kalau kita tahu yang pembunuhan dengan cyanida itu, cangkirnya itu ya dipakai untuk membunuh, ada yang berani nggak pakai cangkir yang sama? Nggak ada. Masih ada sisa cyanidanya nggak di situ? Ya. Begitupun Saulus yang dahulu dia digunakan sebagai alat pembunuh, ya. Tapi dia dihancurkan oleh Tuhan, dibentuk kembali menjadi pemberita Injil yang ajaib. Ya. Seberapa keras hati kita, tabiat kita, kebiasaan kita, watak kita yang sepertinya mustahil diubahkan, ya. Tapi Tuhan sanggup membentuknya kembali. Amin. Biarlah sebuah kekacauan mes menjadi pesan buat banyak orang, message. Ya. Mungkin hidup kita atau hidup orang lain ada dalam kekacauan. Jangan putus asa. Terimalah firman yang mengubahkan kita, agar kita dapat menjadi cangkirnya yang baru. Ya. Next. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang
Bejana yang keras harus dihancurkan, dibentuk kembali. Hati yang keras harus dihancurkan. Bahwa siapa yang mungkin kita saat ini, Tuhan hatiku hancur, Tuhan aku kecewa. Jangan lari sama yang lain, serahin sama Tuhan. Ini Tuhan nih kepingan-kepingannya, karena Dia adalah tukang periuk kita. Amin. Dia akan bentuk kembali menjadi gelas yang baru, cangkir yang baru. Ya, next. Ya. Serahkan hati yang hancur, pikiran yang hancur, bahkan hidup yang hancur sekalipun, serahkan sama tukang periuk. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini aku tuh hancur, aku tuh dikecewakan, aku tuh dibohongi, aku dihianati. Ini Tuhan kepingannya, Dia akan bentuk kembali. Ya. Dia akan bentuk kembali menjadi bejana yang baru, cangkir yang baru. Ya, next. Jadi akhirnya saudara-saudara, buanglah segala yang kotor. Terimalah dengan lemah lembut. Jangan keraskan hati kita. Firman yang tertanam dan berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita semua. Yakinkan diri kita bahwa kita adalah kepunyaan Dia yang berkuasa mengubah hidup kita sebagai kapasitas, sehingga kapasitas kita menjadi lebih besar. Kita menjadi alatnya Tuhan, mengalirkan air hidup Tuhan. Ya, kita menjadi ciptaan baru yang tidak lagi hidup dengan cara yang lama. Mau menjadi ciptaan yang baru? Ya, biarlah Tuhan mau membentuk hati kita yang baru. Ya, karena Tuhan bilang, aku akan menaruh hukumku kepada jemaatku. Bukan lagi hukum yang lama, tapi hukum itu terletak dalam hati dan pikiran kita. Sudah masuk, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya. Mari tim musik, kita nyanyikan satu lagu. Berjalan. Biarlah kita membuka hati kita, pikiran kita, mau dibentuk oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Ya. Agar kita bukan hanya labelnya anak Tuhan biasa, tapi kita anak Tuhan yang dikasihinya. Karena pentinglah label ini bagi kehidupan kita. Kita kepunyaan Dia, nggak ada yang bisa merebut kita dari tangan Dia. Baik kesusahan, penderitaan, maut sekalipun, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Amin. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan bicara.
Kami mau Tuhan jadi bejana perbesar kapasitas hidup. Biarlah iman kami Tuhan terus diperbesar, kapasitas kami diperbesar, bukan untuk kami, kemuliaan nama-Mu saja. Kami terima firman-Mu. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pastor Daniel, kita mau bersama-sama mengucapkan terima kasih Pastor Daniel telah melayani kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Pastor Daniel telah melayani kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Luar biasa firman yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan yang hebat, yang dahsyat di tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang bertugas. Saya persilahkan. Kak Taniga silakan berdoa dulu. Silakan. Mari supaya kita bersama doa. Kami ucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan Yesus yang telah Kau sampaikan Tuhan kepada kami Tuhan Yesus agar menjadi rema dalam kehidupan kami. Pada saatnya kami akan memberi persembahan kami Tuhan Yesus besar kecil agar Tuhan sempat memberi Tuhan Yesus untuk berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Kita naikkan satu pujian, tanjarkeun kerajaan Gusti. Tegakkan kerajaan Tuhan.
kakinya, tegakkan kerajaan Tuhan. Mari kita sama-sama mau menegakkan kerajaan Tuhan di kota Cipanas ini. Kita bersama-sama mau memberitakan Injil di kota Cipanas ini. Tanjurkan, tegakkan kerajaan Tuhan. Kita di sini adalah alat-alatnya Tuhan. Haleluya. Silakan yang mau menari buat Tuhan. Haleluya Yesus. Tapi terima kasih
Kami berdoa supaya sampai hari ini pemeliharaan dan berkat Tuhan itu menyertai Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita akan menyaksikan dan mendengarkan warta di dalam sepekan, kami mau mengucapkan terima kasih banyak untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan berita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan yang baru, dengan penuh urapan, itu akan memberkati menjadi makanan rohani buat jemaat semuanya. Dan hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dipakai oleh Tuhan semakin heran. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati jerih payah dan pelayanan Bapak Ibu Saudara semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami menyambut dengan penuh sukacita untuk jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita hari ini. Kiranya kehadiran Bapak Ibu Saudara boleh menambah kehangatan dan menambah semangat sukacita kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berharap di minggu-minggu yang akan datang, Bapak Ibu Saudara bisa bergabung beribadah bersama dengan kami. Dan mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu Saudara, jemaat setia, jemaat yang selalu hadir bersama-sama dengan kita untuk beribadah. Kiranya kita tumbuh bersama, kiranya kita kuat bersama di dalam iman pemeliharaan Tuhan. Kita akan menyaksikan warta dalam sepekan. Mari. Bisa Peoples, informasi pertama datang dari Muda Aktif. Setiap hari Selasa dan hari Kamis ada saat teduh jam 5 pagi melalui Zoom. Diharap semua anak-anak remaja, pemuda mengikuti kegiatan ini. Dan setiap hari Selasa pukul 7 malam ada kegiatan konsel kelompok keluarga Allah melalui WA yang dipandu oleh mentor masing-masing. Dan setiap hari Sabtu selalu rutinitas ada kegiatan ibadah youth yang dilaksanakan di Pastori pukul 4 sore. Dan informasi kedua datang dari sekolah minggu. Setiap hari Minggu pukul 9 pagi ada ibadah sekolah minggu bersamaan dengan ibadah umum raya di Hotel Leiminis. Informasi berikutnya yang ketiga datang dari Departemen Paguyuban. Setiap hari Rabu seluruh jamaah Sunda akan mengadakan kelompok sel. Dan pada hari Rabu ini jatuh di rumah Ibu Agus Jolok jam 2 siang. Kemudian pengumuman yang berikutnya datang dari Departemen Kaum Wanita yang akan dilaksanakan hari Jumat di rumah Ibu Penta pukul 2 siang. Hai, informasi berikutnya datang dari Departemen Mimbar. Setiap hari Kamis jam 4 sore ada doa, pujian, dan penyembahan di Green Apple. Kami mengharap untuk para pelayan Tuhan dan juga para simpatisan bisa bergabung bersama-sama untuk doa puasa. Dan setiap hari Selasa pukul 2 siang ada latihan musik untuk anak-anak, remaja, pemuda. Mari Bapak Ibu bisa dorong putra-putrinya untuk diperlengkapi dan dipertajam talentanya di dalam bidang musik. Kemudian hari Jumat pukul 5 sore itu ada konser di PLK Cianjur. Mari Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut bergabung silakan. Dan kita berdoa bersama-sama karena ini menjadi cikal bakal kita untuk perintisan gereja di Cianjur. Supaya Tuhan campur tangan dan semuanya dipersiapkan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Cianjur. Kemudian informasi berikutnya datang dari Gembala. Ada bimbingan pranikah bagi saudara-saudara kita yang akan menikah. Setiap hari Minggu pukul 6 sore di Pastori. Yeay, selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya
berkah buat Bapak Ibu Saudara. Dan setiap doa, harapan, cita-cita Bapak Ibu Saudara yang saudara naikkan kepada Tuhan, Tuhan kabulkan. Anggur baru melimpah ruah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berbahagia di ulang tahun Bapak Ibu Saudara. Warta berikutnya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dukung dalam doa untuk kerinduan kita memiliki gereja yang permanen. Biarlah Tuhan akan campur tangan sehingga kita memiliki gereja yang permanen. Kemudian dukung dalam doa untuk acara Kongres Nasional Gereja yang akan dilaksanakan di Jawa Timur. Kiranya Tuhan akan campur tangan memilih hamba-hamba Tuhan yang akan duduk dalam kepengurusan baru, dan Bapak Gembala akan mengikuti kongres itu. Kiranya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dengan pertolongan Tuhan. Kemudian tolong dukung dalam doa untuk Gereja Trinity dari Singapura yang akan melayani kita, yang akan mengadakan mission trip di gereja kita dari tanggal 10 sampai tanggal 15 Mei. Kiranya Tuhan akan menyertai dengan urapan yang tanpa batas atas mereka semua ketika mereka akan melayani bersama-sama dengan kita di Indonesia, khususnya di gereja kita. Di tanggal itu, biarlah jemaat Tuhan memiliki antusias yang tinggi dan kita akan menerima berkat secara rohani. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin terbeban digerakkan oleh Tuhan, berpartisipasi dan ambil bagian dalam pelayanan ini, silakan hubungi Gembala supaya mereka semua juga merasakan berkat dan penyambutan yang hangat dari gereja kita. Tuhan memberkati. Alkitab adalah surat cinta dari kekasih kita Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki hubungan kasih yang sangat kuat, pasti kita akan merindukan membaca surat-surat cinta dari Tuhan Yesus kita, yaitu Alkitab. Orang yang membaca Alkitab, orang itu akan awet muda, orang itu sehat, orang itu panjang umur, dan orang itu pasti bahagia. Sebab ternyata menurut hasil survei, orang yang membaca Alkitab atau surat-surat cinta dari kekasihnya, orang itu akan menikmati hormon endorfin yang ada di dalam tubuh dia berproduksi besar. Makanya orang itu pasti sehat, bahagia, panjang umur, dan awet muda. Di sepanjang 1 minggu kita sudah diberikan panduan pembacaan Alkitab. Mari kita serius, mari kita disiplin membaca Alkitab, supaya kita bisa menikmati bukan hanya berkat-berkat bahagia, tapi berkat rohani. Selama membaca Alkitab dengan disiplin, dapatkan mutiara-mutiara dan berkat-berkat, bagikan itu semuanya di WA grup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah ambil bagian pelayanan di sekolah minggu, yang setiap minggu memberikan snack, dan juga buat Bunda Broker yang setiap hari Kamis menyediakan konsumsi buat doa, pujian, dan penyembahan. Dan jeripayah Bapak Ibu Saudara semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi punya peran memperbesar kapasitas gereja kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya dengan melimpah. Demikian warta jemaat sepekan ini. Tuhan akan memberkati langkah hidup kita sepanjang minggu ini, dan kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita.
surga, kami berterima kasih hari ini kami boleh melayani Engkau, memuji dan berbakti kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan. Di tahun-tahun politik ini Tuhan, tensi politik itu sangat panas sekali. Dan itu bisa membuat kemudian kerukunan di antara kami semuanya bisa bergesekan dan akan bisa menimbulkan chaos-chaos. Itulah sebabnya kami menyerahkan kondisi bangsa kami ini di dalam tangan kuasa Engkau. Engkau yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Engkau yang terus-menerus Tuhan memeteraikan dan beracara terus-menerus untuk bangsa dan negara kami ini. Itu sebabnya kami minta supaya Tuhan melindungi dan menjagai bangsa negara kami dari anasir-anasir jahat yang berusaha untuk merusak, menghancurkan, atau berusaha Tuhan membawa Indonesia itu masuk dalam satu kondisi yang tidak stabil dalam bidang keamanan, dalam bidang ekonomi, dan bidang kedamaian. Tuhan Engkau campur tangan terus-menerus. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berkati mereka dengan hikmat marifat untuk memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk anggota DPR, MPR, lembaga-lembaga tinggi yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami ketika mereka mengambil kebijakan, keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hukum. Takut akan Tuhan ada di sana. Hukum-hukum yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia secara universal, sehingga kebinekaan Tunggal Ika itu benar-benar terjaga. Kami berdoa juga Tuhan supaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami itu dengan Roh Kudus-Mu, supaya ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Kami berdoa untuk tempat-tempat yang tertutup, yang ditutup dan dihambat secara sengaja oleh orang-orang yang memiliki otoritas atau kekuasaan. Kami matakan setiap hambatan yang membuat Injil Tuhan tidak bisa masuk di sana. Kami patahkan, kami taklukkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menguasai wilayah-wilayah teritorial yang tertutup itu dan akhirnya menjadi terbuka, dan berita Injil yang dibawakan oleh orang-orang yang memberitakan Injil dalam kesaksian-kesaksian hidup mereka itu betul-betul kemudian menyentuh, menjamah, dan betul-betul diterima oleh orang-orang sehingga orang jadi percaya kepada Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam kesehatan mereka, anak-anak kami yang berpendidikan, mereka yang sekolah, baik mereka yang kuliah atau anak-anak kami juga yang sedang mencari kuliah. Tuhan Engkau memberkati dana-dana yang dibutuhkan oleh orang tua mereka untuk menyekolahkan anak mereka. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau menyembuhkan beberapa saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kondisi sakit. Engkau memberkati Pak Abraham, Engkau memberkati William, Engkau memberkati saudara Yung, Engkau memberkati juga Tuhan untuk orang tua Ko Chen juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua yang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan sehingga mereka semuanya bisa pulih dan bangkit lagi. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau Tuhan terus-menerus memberkati usaha yang dikerjakan oleh jemaat kami, supaya mereka semuanya bisa membangun masa depan, dan dengan masa depan yang baik itu mereka bisa menyekolahkan anak, dan anak mereka menjadi anak yang memiliki juga masa depan. Dan kami tahu ketika kami ditingkatkan ekonomi, maka juga gereja kami akan juga meningkat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk Hotel Eminent, kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati pemiliknya, Tuhan memberkati hikmat marifat, Tuhan memberkati apa yang dikerjakannya, Tuhan memberkati kesehatannya juga, memberkati jenderal manajer di tempat ini, staf-staf di tempat ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Buatlah Eminent ini Tuhan menjadi makin maju, sehingga Tuhan semua stafnya juga kemudian dilayakkan masa depannya. Kami berdoa untuk Eminent ini, setiap orang yang menginap di tempat ini, mereka bukan hanya rehat secara fisik, mereka rehat secara fisik, tapi mereka mendapatkan anugerah dari Tuhan, yaitu pertemuan secara pribadi dengan Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan gereja kami. Terima kasih untuk gedung yang baru. Terima kasih untuk tanah yang Kau sediakan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kapasitas gereja kami yang diperluas. Terima kasih untuk sekolah yang kami bangun nantinya. Terima kasih untuk perintisan Cianjur yang terbuka. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak akan sama lagi. Kami akan maju lagi dan maju lagi. Karena kami tahu Tuhan, yang memanggil kami bukan untuk mundur, tapi yang memanggil kami untuk maju dan menjadi saluran berkat dalam kapasitas yang jauh lebih besar lagi Tuhan. Kami percaya. Itulah sebabnya kami mengucap syukur Tuhan. Akhirnya keluarga-Ku yang kekasih dalam Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan rohmu kepada Bapa kita di surga, yang atasnya mengalirkan berkat yang kita perlukan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita,
Dan persekutuan dengan Roh Kudus menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya, baik tubuh, jiwa, roh kita semuanya. Sampai kedatangan mempelai kita yang sejati menjemput kita, kita akan bersama-sama dalam pernikahan Sang Anak Domba. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Semua orang yang ada di dalam keluargamu diberkati karena engkau. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil, karena tangan Tuhan menyertainya dan membuat yang memiliki keterampilan kecakapan yang luar biasa. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita melihat ini sampai fajar merata menjemput kita. Kita akan tetap dalam persekutuan dengan Bapa, dengan Kristus dan Roh Kudus. Dan pulanglah bagikan berkat rohani, berkat jasmani kepada orang lain, karena engkau adalah surat-surat terbuka yang dapat dibaca dan dinikmati oleh banyak orang. Dan beritakan Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.